Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Winaputra Haribowo dari kelompok B7 dengan NIM G0024-028. Jadi saya akan menjelaskan mengenai anatomi dinding abdomen. Oke, jadi skenario-nya ini. Alif baru aja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek. Pas mereka nongkrong, teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar sisa six pack maksimal. Nah, Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Oke, jadi yang pertama itu pertanyaannya, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan inferior. Kedua, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Yang ketiga, jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Oke, yang pertama itu dinding abdomen. Jadi dinding abdomen itu ada 6 lapisan, yaitu ada yang pertama kulit yang ini paling luar. Kemudian ada fascia superficialis, itu dibagi jadi dua, ada fascia camber atau yang isinya itu lapisan lemak atau maniculus adiposus, atau bisa juga disebut lamina superficialis karena lebih luar. Kemudian ada fascia scarpa, yaitu yang lebih yang di belakangnya, itu disebut juga lapisan membran karena ya isinya itu membran, bisa disebutnya camper stratum membranosum. Terus juga ada fascia profunda ya, fascia profunda. Terus juga itu isinya itu lapisan tipis jaringan ikat, tempatnya itu di belakangnya si fascia scarpa. Jadi urutannya itu fascia camper, fascia scarpa, kemudian baru fascia profunda. Kemudian ada musculi atau aponeurosisnya. Untuk ini nantinya akan saya jelaskan di slide selanjutnya aja, soalnya lumayan banyak. Oke. Nah, oh ya, sama fascia superficialis ini nanti kalau ke arah superior atau ke arah atas, itu dia bakal jadi regio itu berarti dia di regio pectoralis. Nah, itu nanti dia bakal jadi fascia superficialis pectoralis. Fascia superficialis pectoralis nanti bakal bergabung sama ya pectoralis mayor, pectoralis minor, dan seterusnya. Terus kalau ke arah dorsal atau ke belakang, ya ke belakang, dia itu bakal jadi fascia superficialis dorsi. Terus lanjut ke fascia extraperitonealis. Fascia extraperitonealis itu nanti dia itu juga mengandung lemak sama kayak fascia camper. Terus juga memisahkan antara fascia transversalis sama fascia transversalis dari peritoneum. Yang ini kan transversalis, fascia transversalis. Terus ini ada itu fascia extraperitonealis. Jadi dia itu memisahkan antara si fascia transversalis sama peritoneum parietal. Terus juga yang terakhir ada peritoneum parietal. Dia itu membatasi kavitas abdominalis yang bagian dalam. Jadi dia itu yang kayak ya yang paling dalam lah dari dinding abdomen ini gitu. Juga bisa dilihat sama sih. Ini ada apa namanya, rectus sheath atau vagina musculi recti. Juga sama, ini skin. Terus ini itu apa namanya, parietal peritoneum paling belakang. Juga sama tapi ini yang posterior. Ini yang anterior. Oke. Lanjut ke musculi et aponeuresisnya. Jadi di sini itu dibagi jadi dua, ada yang flat muscle sama vertical muscle. Kenapa flat muscle? Soalnya dia itu horizontal gini. Sama yang vertical muscle biarkan dia gini. Nah, yang flat muscle dia itu ada obliquus externus yang nantinya di dalamnya itu di ujungnya itu ada ligamentum inguinale
yang di sini, ligamen inguinalius ini, ligamen sama sini. Nah, terus juga ada obliquus internus, ada transversus. Terus kalau yang vertical muscles ada rectus abdominis, terus juga intersectiones tendinae sama pyramidalis. Nah, obliquus externus itu yang mana? Yang ini. Pokoknya yang keluar. Sama dia itu seratnya bentuknya kayak gini, kayak V gitu. Tut, tut, tut. Sedangkan kalau yang obliquus internus dia itu seratnya arahnya itu ke atas malahan kayak A. Kayak gini. Terus kalau transversus dia itu bentuknya malah lurus. Si warna merah, warna putih. Jadi gini. Ini externus hitam, internalnya merah, transversus yang putih. Gak kelihatan, oke, gak apa-apa. Terus kalau yang vertikal ada rectus abdominis, jadi yang kayak roti sobek ini tadi nyebutnya ini seratnya kan ke atas semua gini. Ini juga. Terus juga ada tendinous intersection atau tadi intersectiones tendinae. Dia itu yang kayak memisahkan si roti sobeknya jadi sobekannya. Tuh. Terus juga ada piramidalis. Piramidalis itu nanti dia di sini. Di sinilah pokoknya. Bentuknya itu kayak ya kayak namanya piramidalis. Gini. Pokoknya di ujungnya si rectus abdominis ini. Di bawahnya lah. Terus lagi udah. Nah, ini fungsinya itu dia buat kayak fleksibilitas dari si tulang belakang sama kayak menahan organ dalam kayak eh apa ya kayak ya usus, intestinum tenuk, rasum gitulah. Sama ya juga membantu pernafasan. Soalnya kan paru-paru itu kan di sini. Nah, itu nanti kan otomatis bakal kayak butuh membesar dan mengempis gitu. Nah, otomatis kan kalau gerak butuh otot, nggak bisa cuma tulang doang atau paru-paru doang. Oke, lanjut ke fascia extraperitonealis. Jadi fascia extraperitonealis ini dibagi jadi dua. Ada yang preperitoneal, yang ini, sama yang retroperitoneal. Nah, preperitoneal ini yang eh, ruang atau jaringan yang dia itu terletak di depan. Di depannya si peritoneum parietal. Terus tapi dia itu di belakangnya si dinding perut anterior gitu. Kalau yang retro dia itu ruang atau eh, bisa juga organ sih, organ yang terletak di belakang peritoneum parietal dan tidak dilapisi sama si peritoneum visceral gitu di semua sisinya. Nah, eh otomatis kan tadi ada organ retroperitoneal. Nah, itu organnya itu apa aja? Itu disingkat jadi Zetbacher, yaitu suprarenal gland, suprarenal dengan kelenjar apa namanya adrenal. Itu juga ada aorta abdominalis sama juga vena cava inferior juga bisa masuk. Terus juga duodenum kecuali superior. Terus juga pankreas kecuali si kauda. Terus juga ada ureter. Terus juga itu apa namanya? Kolon tapi dia yang ascendens sama descendens doang. Yang apa namanya? Transversum enggak. Terus juga ada ginjal atau kidney. Salah. Oh, ginjal.
terus esofagus sama yang terakhir rektum. Oke, itu organ retroperitoneal. Terus yang terakhir ada peritoneum parietal. Nah, peritoneum parietal ini eh, ada yang eh, pari- ada yang visceral, ada juga yang par- parietal, ya parietal. Kalau yang visceral itu yang pokoknya yang tuh apa melapisi kayak apa ya bentuknya kayak gini pokoknya. Misal ini organ, terus dia gini. Lah, sedangkan kalau yang parietal dia itu gini. Jadi gimana ya? Gini. Jadi kan kayak nggak keseluruhan ininya kan masih kayak apa ya kayak lubang gitu Mas Yan. Jadi nggak sepenuhnya terlapisi gitu. Terus lanjut ke yang dinding abdomen yang posterior. Nah, dinding abdomen yang posterior dia itu ada. Bentar. Nah, yang posterior dia itu juga mirip-mirip dari kulit. Terus juga ini yang beda, ada fascia superficialis dorsi. Terus juga sama ini musculi et aponeurosis. Terus juga ada fascia extraperitonealis, ada peritoneum parietal. Terus juga ya udah 5. Nah, terus kalau yang musculi et aponeurosisnya dia itu ada apa namanya? Ada quadratus lumborum yang ini sih. Yang ini pokoknya dia itu yang menghubungkan ke itu apa namanya ke koksei ya. Nah, di musculi et aponeurosisnya ini ada beberapa lapisan. Yang pertama itu ada latissimus dorsi. Sini kelihatan apa enggak ya? Latissimus dorsi. Nah, pokoknya yang kalau di punggung kita kelihatan itu latissimus dorsi lah. Yang kalau apa ya kalau kalau tangan kita di abduksi itu kan kelihatan gitu latissimus dorsinya. Nah, yang itu. Terus yang kedua ada obliquus externus abdominis. Jadi yang tadi di anterior tadi juga ada obliquus externus. Nah, itu juga ada di belakangnya. Jadi kayak melingkar gitu. Terus ada juga erector spinae yang berikatan sama tulang belakang kita seperti namanya. Terus ada longissimus dorsi. Terus juga ada serratus posterior inferior yang di bawah. Terus juga kalau yang di lapisan ketiga itu ada musculus multifidus, terus juga interspinalis, terus juga ada obliquus internus abdominis yang juga ada di anterior tadi. Nah, ini transversus abdominis kan juga salah. Transversus abdominis, internal oblique. Ini kan iliacus, quadratus lumborum. Nah, terus di lapisan keempat, nah ini baru ada quadratus lumborum tadi. Terus juga ada iliopsoas, ada musculus iliacus sama psoas mayor, psoas minor. Jadi ya iliopsoas. Terus juga ada transversus abdominis yang ini, transversus abdominis. Ini gak kelihatan kalau di sini. Yang kalau di anterior tadi yang seratnya itu kayak horizontal banget gitu. Oke. Terus
mesenterium sama omentum. Karena yang tadi kurang lebih sama ya, yang fascia extraperitoneal sama parietal tadi tidak akan saya jelaskan lagi, langsung saja ke mesenterium sama omentumnya. Lah jadi mesenterium itu cuma satu, sedangkan kalau omentum jadi dibagi jadi dua. Ada yang mayus sama yang minus. Nah, mesenterium itu apa? Itu pokoknya yang memegang organ di intraperitoneal ke dinding posterior abdomen. Contohnya itu apa namanya itu? Mesokolon. Mesokolon sama mesenterium usus halus. Nah, mesokolon itu kan berarti yang ngubungin ke si kolonnya. Nah, itu mesokolon. Nah, mesokolon itu nanti juga ada yang mesokolon sigmoideum, ada yang transversum, nah gitu banyak. Mesoapendik juga ada. Terus kalau yang sih benar, ah mesenterium, mesenterium pokoknya yang ini loh, mesenterium. Nih mesenterium, pokoknya yang di belakangnya lah. Sedangkan kalau omentum itu yang di depannya, yang lebih depan lah, yang lebih superficial. Ini omentum, yang mayor, yang minor. Nah, yang mayus itu bentuknya dia kayak tirai. Jadi kayak gini. Terus sini itu kan anu apa? Kolon transversum. Kolon ascendens, kolon descendens. Sedangkan di sini kan itu apa namanya? Usus halus. Nah, dia itu di depannya. Sebentar. Di depannya gini. Jadi kayak tirai. Nah, dia itu kalau omentum majus dia itu eh itu apa namanya? Ligamennya itu ada banyak. Ada ligamentum gastrophrenikum. Jadi dia itu ngubungin gaster sama diafragma. Diafragma kan kira-kira sinilah. Gaster kan sini. Sini gaster. Jadi dia itu yang ngubungin gini. Ngubungin di sininya lah. Itunya. Terus juga ada eh apa namanya? Ligamentum gastrosplenicum. Gaster berarti kan lambung. Lambung sama spleen, limfa berarti. Nah, limfa ini mana? Limfa kan sini. Sekitar situ loh. Ini kan dia ngubungin sini. Gastrosplenikum. Terus juga ada gastrocolikum. Berarti kan gastro lambung lagi. Coli berarti kan usus besar atau kolon. Berarti kan sini. Kan ngubungin gini berarti nanti. Terus juga ada ligamentum splenorenale. Spleen berarti kan limfa. Limfa ke ginjal gitu. Sama berarti kan limfa sama dinding posterior abdomen yang di sekitar ginjal gitu. Terus sedangkan kalau yang minus dia itu cuma dua, itu ligamentum hepatoduodenale sama ligamentum ya hepatoduodenale, dia itu yang hubungin si hepar sama duodenum. Nah, ini tuh dia termasuk batas anterior foramen Winslow atau epiploica ya. Terus juga ada ligamentum gastrohepatica, gastro lambung lagi, hepatika berarti kan hepar, hati. Hubungin lambung ke hati. Terus juga ada tiga ya, ya tiga. Ada kesalahan tadi ada tiga ya. Jadi ada juga ligamentum peritonei. Jadi itu menghubungkan organ dengan dinding atau organ lain. Contohnya eh itu apa sih? Ligamentum falciform yang ada di hepar. Ligamentum falciform. Ini kelihatan ini falciform. Terus sudah semuanya. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Eh
Semoga presentasi ini ataupun pembelajaran ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.